Shalom, sahabat Power Statement dimanapun Anda berada. Bersama dengan Pastor Elroy, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan paradigma yang berbeda dan penuh kuasa. Music Radio Creative. Find rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and fall is wrong, I will soar with you above the storm. Yes, I will. Father, you are king over the flood. I will be still, know you, Lord God. When the ocean rise and fall, Haleluya, sebuah pujian yang sungguh luar biasa yang menyatakan bahwa Allah kita adalah Bapa dan Allah itu akan memelihara menjaga kita dari berbagai badai dan persoalan hidup ini karena Dia adalah pengendali utama dalam kehidupan kita. Nah, mari sekali lagi saya menganjurkan setiap kita para pendengar yang setia dan sahabat Dinar FM dimanapun Anda berada pagi hari ini dan mendengarkan program ini, saya mengajak kita untuk mengambil Alkitab dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami hadir lagi di hadirat-Mu. Kami ingin mendengarkan Engkau berbicara buat kami Tuhan. Dan Bapa, kami minta pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus berbicara buat rumah tangga kami, berbicara buat pelayanan kami, berbicara buat hidup kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa tanpa Tuhan yang menuntun kehidupan kami, tanpa Tuhan yang mengendalikan kehidupan kami, maka hidup kami akan sia-sia. Firman-Mu berkata bahwa barang siapa yang hidup dan tinggal di luar Aku, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya berdoa Bapa di dalam nama Yesus, bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman pagi hari ini dan sahabat Nari maupun para pendengar setia yang mendengarkan program ini pagi hari ini, mereka diberkati Tuhan, bahkan kami semua sama-sama diberkati. Dan berkati hamba-Mu juga bersama Preter yang ada di sini, Mas Widi Tuhan, diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan Bapa berbicara buat kami. Haleluya. Shalom. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Sekali lagi saya menunggu Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bagian kedua dari The Blessing of Christmas. 2000 tahun yang lalu ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, prestasi terbesar yang mereka buat, dan mereka putus hubungan dengan Tuhan, mereka tidak punya komunikasi dengan Tuhan, mereka hidup di bawah kutuk, mereka hidup di bawah kemiskinan, mereka hidup di bawah kekuasaan
kekuatan dunia ini. Dan Tuhan punya satu solusi, Tuhan punya satu jawaban untuk mereka, yaitu dengan mengirimkan putranya yang tunggal. Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-16 dengan jelas berkata bahwa Tuhan mengasihi isi dunia dan Dia mengirimkan putranya yang tunggal supaya setiap saudara dan saya yang pagi hari ini mendengarkan program ini boleh percaya kepadanya dan diselamatkan. Ada 4 kualitas Kristus yang akan kita belajar pagi hari ini dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Nah, kita akan belajar poin yang pertama di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Namanya disebutkan orang penasehat yang ajaib. Berkat Natal yang pertama yang akan kita belajar pagi hari ini adalah penasihat yang ajaib atau the wonderful counselor. 2000 tahun yang lalu ketika manusia hidup di dalam tekanan, ketika manusia hidup dalam solusi, Kristus bahkan Allah menjanjikan pemulihan dan restorasi hubungan dengan manusia. Dia mengirimkan putranya yang tunggal kepada kita. Sebelum Yesus lahir, Dia telah menyatakan bahwa ada juru selamat yang akan datang, yang akan membebaskan kita, yang akan melepaskan kita dari berbagai kutuk dosa dan akan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kita perlu semua manusia merindukan juru selamat. Semua manusia menantikan kelepasan. Semua manusia menantikan rasa damai. Dan yang terjadi adalah Tuhan memberikan juru selamat yang kualitasnya harus luar biasa. Tuhan menjanjikan seorang pelepas yang kualitasnya harus kualitas yang terbaik. Dan yang dikatakan dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 bahwa namanya disebutkan orang penasihat yang ajaib. Jadi ketika sebelum Kristus lahir, sebelum Kristus datang untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa, berkat Natal yang pertama adalah Allah menjanjikan bahwa juru selamat yang akan datang. Kualitas yang pertama adalah penasihat yang ajaib. Jadi 2000 tahun yang lalu sebelum umat itu merindukan juru selamat, umat itu perlu tahu bahwa juru selamat yang akan datang, bahwa putra Natal yang akan datang adalah penasihat yang ajaib. Pertanyaannya buat setiap kita, sudahkah kita mengalami pertolongan yang ajaib daripada Tuhan? Sudahkah kita tahun ini mendengarkan nasihat-nasihat yang terbaik daripada Tuhan? Sudahkah selama tahun 2009 ini kita menikmati konseling dari Tuhan? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, konseling pertama yang terjadi adalah Tuhan berkata, Adam, and Eve, where are you? Tuhan datang kepada mereka, Tuhan bertanya kepada mereka, karena Tuhan ingin memberikan solusi kepada mereka. Tuhan ingin memberikan jawaban kepada mereka. Seringkali setiap orang Kristen, bahkan setiap siapapun yang mendengarkan program pagi hari ini, ketika kita ada punya masalah, kita punya persoalan, yang sering kita datang kepada orang lain, kita tidak datang kepada Tuhan. Padahal 2000 tahun yang lalu putra Natal sebelum Dia lahir ke bumi, Tuhan berkata bahwa namanya akan disebutkan orang penasihat yang ajaib. Seringkali ketika kita punya masalah, kita punya persoalan, kita punya apapun yang bisa membuat kita tertekan, yang kita lebih dulu lari adalah ke tetangga, kita lebih dulu lari ke orang lain. Padahal Tuhan menyediakan tempat, Tuhan menyediakan Kristus buat kita supaya kita bisa datang kepada Dia, kita bisa menerima Dia, kita bisa meminta Dia untuk memberikan nasihat. Bukankah di dalam Yesaya pasal yang ke-9 poin yang pertama berkata bahwa namanya disebutkan orang penasihat yang ajaib. Jadi setiap kali kita punya masalah, apapun itu yang bisa disebut dengan namanya, apapun masalah itu, masalah sakit penyakit, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pendidikan anak-anak, atau masalah apapun, itu pasti bisa diselesaikan oleh Tuhan. Karena 2000 tahun yang lalu Tuhan berkata bahwa namanya disebutkan orang the wonderful counselor, namanya disebutkan orang penasihat yang ajaib. Dan nasihat yang lahir daripada Tuhan, nasihat yang datang daripada Tuhan, solusi yang datang daripada Tuhan, itu adalah solusi yang selalu memuaskan. There is no one can restore our situation better than God. Tidak ada seorang pun yang dapat memulihkan kondisi kita, hidup kita, rumah tangga yang terpuruk sekalipun, tidak ada yang dapat memulihkan kondisi itu lebih baik daripada Allah sendiri. Jadi 2000 tahun yang lalu Tuhan datang dan Tuhan berkata, I am the wonderful counselor. Saya adalah penasihat yang ajaib. Tetapi anak-anakku sering tidak datang kepada saya. Anak-anakku tidak sering datang kepada saya untuk meminta nasihat. Anak-anakku sering tidak datang kepada saya untuk menerima pertimbangan daripada saya. Allah kita adalah Allah sumber segala sesuatu. Dia bisa melakukan apapun itu dalam kehidupan kita. Jadi kualitas juru selamat yang lahir, kualitas Yesus yang datang adalah kualitas penasihat yang ajaib. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melepaskan kita. Allah yang kita percaya adalah Allah yang sanggup untuk membebaskan kita. Allah yang kita percaya setiap waktu, Allah yang kepadanya kita datang membawa masalah kita, adalah Allah yang sanggup untuk menyelesaikan apapun persoalan itu. Jadi mari saya mengajak setiap pendengar yang setia pagi hari ini, di tahun 2009 ini, sisa beberapa hari ke depan kita akan masuk dalam tahun 2010. Saya berdoa supaya kita meminta putra Natal itu, kita mengundang putra Natal itu untuk menjadi penasihat yang ajaib.
untuk menjadi seorang konselor dalam kehidupan kita. Untuk dia bisa memberikan pertolongan, dia bisa memberikan jawaban, dia bisa memberikan solusi. Jadi the blessing of Christmas yang pertama pagi hari ini adalah Putra Natal. Dia adalah penasihat yang ajaib. Mari setiap kita datang kepada Bapa ketika kita punya persoalan, ketika kita punya masalah apapun, datang kepada Tuhan. Dan nasihat yang datang daripada Allah selalu nasihat yang ajaib, nasihat yang jitu, nasihat yang terbaik daripada Tuhan. Poin yang kedua dari The Blessing of Christmas pagi hari ini adalah Allah yang perkasa atau The Almighty God. Seringkali kita membatasi Allah untuk bekerja. Sepanjang sejarah Alkitab kita sudah membaca berulang kali. Kita sudah melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Pemakaian Allah terhadap para nabi. Ketika umat Israel keluar dari tanah Mesir, perbuatan-perbuatan Allah yang gagah perkasa. Bahkan sampai seorang pria yang luar biasa yaitu Kristus Yesus datang ke muka bumi ini. Dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia menyembuhkan orang, dia membangkitkan orang mati, dia melepaskan yang terikat dari dosa, dan berbagai persoalan apapun yang ada pada manusia itu dia lepaskan. Karena kualitas seorang juru selamat adalah kualitas Allah yang perkasa. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Tetapi pertanyaannya, persoalannya pagi hari ini, sudahkah setiap kita mengalami keperkasaan Allah? Seringkali kita membatasi Allah. Pagi hari ini saya mau berkata buat setiap pendengar yang setia, kita yang percaya kepada kekuasaan Allah, kita yang percaya kepada kemuliaan Allah, kita yang percaya kepada kemahakuasaan Allah. Don't limit God, artinya jangan membatasi Allah, saudara. Para pendengar yang setia, otak kita sebesar kepalan tangan. Dan seringkali kita mengkotakkan Allah, kita membatasi pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Padahal 2000 tahun yang lalu sebelum Yesus lahir, Allah telah menyatakan kepada para nabi bahwa kualitas juru selamat, kualitas Putra Natal yang kedua adalah Allah yang perkasa, Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Seringkali ketika kita mau disembuhkan oleh Allah, kita membatasi kemuliaan Allah, kita membatasi keperkasaan Allah. Allah mau untuk menyembuhkan kita. Apakah kita bersedia untuk disembuhkan oleh Allah? Allah mau untuk melepaskan kita dari dosa, tetapi apakah kita bersedia untuk dilepaskan dari dosa? Allah mau memulihkan rumah tangga kita, dan seringkali kita bertanya, mana mungkin, tidak bisa. Allah tidak bisa melepaskan saya, ataupun kita ragu dengan Tuhan, apa bisa Tuhan melepaskan rumah tangga saya dari berbagai persoalan? Saya berkata, Putra Natal kualitas yang kedua adalah Allah yang perkasa. Dia sanggup untuk melakukan perbuatan-perbuatan dalam kehidupan kita, perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa dalam kehidupan kita. Persoalannya adalah setiap kita seringkali membatasi Allah dalam kehidupan kita. Don't limit God. Jangan pernah membatasi Allah dengan tindakan kita. Jangan pernah membatasi Allah dengan keraguan-raguan kita. Jangan pernah membatasi Allah. Jangan pernah membatasi Allah dalam bekerja untuk kehidupan kita. Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang gerak tembok dan waktu, tetapi Allah dapat dibatasi oleh ketidakkepercayaan kita terhadap pekerjaan-pekerjaan Allah. Dari tahun yang lalu sampai hari ini, mujizat-mujizat Allah terus berlaku dan berlangsung sampai detik hari ini. Dan saya percaya setiap kita yang mendengarkan program hari ini, yang percaya kualitas Putra Natal yang kedua adalah Allah yang perkasa. Ketika saudara percaya dan saudara yang pagi hari ini mendengarkan siaran ini pagi hari ini, mengalami sakit, mengalami persoalan, saya percaya saudara harus mempercayai kualitas Allah yang pertama adalah kualitas penasihat Allah yang ajaib, dan kualitas Putra Natal yang kedua adalah kualitas Allah yang perkasa. Ketika saudara memperlakukan kualitas Allah yang kedua, Allah yang perkasa, untuk melakukan mujizat, untuk membebaskan kita dari setiap tekanan masalah dan persoalan, ikatan dosa, kutuk, sihir, mantra dan tenung, maka kualitas itu akan memberlakukan otoritasnya di dalam kehidupan kita, dan setiap kita boleh dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah Bapa yang kekal. Satu-satunya agama di muka bumi ini yang menempatkan Tuhan Yesus, yang menempatkan Allahnya, yang menempatkan Tuhan yang disembahnya sebagai Bapa adalah Tuhan Yesus sendiri. Ketika status Tuhan sebagai Bapa, maka fungsi Bapa, Putra Natal itu datang ketika dia masih bayi, tetapi kualitas kebapaan itu ada. Dia menyatakan diri sebagai Bapa, maka fungsi Bapa pagi hari ini para pendengar yang setia adalah fungsi Bapa yang pertama adalah menyatakan kasih dan setianya kepada kita, menyatakan proteksi dan perlindungan buat setiap kita, menyatakan blessing kepada setiap kita, menyatakan kasih sayangnya kepada kita. Sebagai seorang Bapa dan kita adalah anak-anaknya, kita wajib untuk menerima berkat dari Bapa, kita wajib untuk menerima perlindungan daripada Tuhan, kita wajib untuk merasakan kasih sayang daripada Tuhan. Ada suatu ikatan, juru selamat yang datang kualitas Putra Natal yang ketiga adalah Bapa yang kekal. Allah menempatkan dirinya sebagai Bapa, Allah menempatkan dirinya Father sebagai seorang Bapa, dan kita adalah anak-anaknya. Maka sebagai anak-anaknya kita wajib untuk menerima
menerima berkat dari Bapa. Dan biarlah melalui Natal ini kita bisa menerima berkat yang penuh daripada Bapa. Sebagai seorang ayah kita datang kepada ayah dan kita berkata, "Ayah, saya butuh sesuatu. Ayah, saya butuh dilepaskan. Ayah, saya minta Engkau memberkati saya." Maka dengan hati Bapa itu, Dia akan berkata, "Anakku, aku akan memberkati kamu. Anakku, aku akan menyembuhkan kamu. Anakku, aku akan melepaskan kamu." Tuhan berkata, "Mintalah kepadaku, maka rusuh bangsa-bangsa akan aku berikan kepadamu." Artinya Bapa memperhatikan kita, Bapa mempedulikan kita. Mari sebagai anak-anak Tuhan, kita menyadari kualitas putra Natal yang ketiga adalah Bapa yang kekal, the everlasting Father. Sampai kapanpun Bapa kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita mungkin suatu saat akan meninggalkan kita, mungkin suatu saat akan lari daripada kita, mungkin suatu saat masalah manusia bisa melupakan kita, bos kita bisa melupakan kita, atasan kita bisa melupakan kita, teman yang terbaik kita sekalipun bisa melupakan kita. Tapi saya mau berkata bahwa Bapa ketika dunia dijadikan sampai kita kembali nanti, ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, He is everlasting Father. Dia adalah Bapa yang kekal. Kekekalannya itu tidak dibatasi sampai kapanpun. Yang sering terjadi adalah kita tidak setia, tapi Bapa itu tetap setia bagi kita. Perumpamaan anak yang terhilang. Anak yang terhilang, dia mengalami kehilangan. Yang saudara lihat, dia membawa harta bapaknya keluar dari rumahnya. Yang terjadi, dia berfoya-foya. Tetapi bapaknya tetap merindukan dia. Ketika dia kembali, tangan bapaknya terentang dan terbuka. Dan bapaknya berkata, "Anakku, sudah lama aku merindukan kamu. Anakku, sudah lama aku menantikan kamu." Dan ketika dia datang dengan pakaian yang kotor, dia datang dengan pakaian yang lusuh dan compang-camping dan bau, bapaknya memeluk dia, bapaknya menyambut dia. Dan terlebih istimewa lagi bapak kita mengadakan pesta. Bapaknya mengadakan pesta, memberikan sepatu yang baru, baju yang baru, memberikan cincin tanda ikatan, tanda meterai perjanjian antara dia dan Bapa. Itu adalah gambaran putra Natal, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dengan hati Bapa, sejahat apapun anak-anak melukai hati Bapa, tapi hati Bapa itu tetap berlaku buat setiap kita. Perumpamaan anak yang terhilang menggambarkan bahwa Bapa itu datang sebagai putra Natal dengan kualitas yang luar biasa. Dia menyatakan dirinya sebagai Bapa. Untuk Bapa itu kembali memeluk kita, Bapa itu kembali menepuk bahu kita dan berkata, "Anakku, aku mengasihi kamu." Persoalannya apakah hari ini kita mengasihi Bapa kita? Persoalannya hari ini apakah kita mengakui Bapa kita? Persoalannya apakah hari ini kita percaya kepada Bapa kita? Saya mengajak setiap kita untuk pagi hari ini kita percaya kepada Bapa. Mari kita kembali kepada rumah Bapa. Karena di dalam rumah Bapa ada banyak berkat, ada banyak tempat, ada banyak hal-hal yang baik yang ada di dalam rumah Bapa. Poin yang keempat adalah Raja Damai atau Prince of Peace. Seorang juru selamat dengan kualitas yang keempat adalah Prince of Peace. Selalu terjadi di dalam sejarah bangsa Israel. Ketiga para nabi menyatakan blessingnya, menyatakan berkatnya kepada orang Israel. Hal yang selalu yang terakhir yang dilakukan adalah mereka menyatakan damai sejahtera. Artinya ketika kita mempercayai putra Natal dengan kualitas yang pertama, penasihat Allah yang ajaib, kemudian Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal, semua hal bisa kita nikmati, semua hal boleh kita punya dalam kehidupan ini. Tetapi apakah ketika kita tidak punya damai sejahtera, bisakah kita menikmati semua itu? Damai sejahtera yang kita percaya, juru selamat yang kita percaya harus punya kualitas, bisa mendatangkan damai sejahtera buat setiap kita. Dan saya percaya pagi hari ini bahwa kualitas yang keempat adalah Prince of Peace. Allah menyediakan damai sejahtera. Bukan Allah hanya menyediakan, tetapi Dia adalah damai sejahtera kita. Ketika kita datang dalam persoalan dan pergumulan kepada Dia, maka Dia akan meneduhkan hati kita seperti pujian yang tadi, still. Kita ada dalam persoalan, kita ada dalam gelombang. Bapa adalah Allah yang jadi master penguasa atas segala sesuatu. Dia akan meneduhkan gelombang itu dan Dia akan berkata, "Anakku, aku akan bersama-sama dengan kamu. Aku akan berjalan di depan kamu. Damai sejahtera akan menyertai kamu." Di dalam Bilangan pasal yang ke-6 berkat seorang imam, Allah berkata bahwa ketika engkau mengucapkan berkat hai Musa kepada orang Israel, yang terakhir adalah biarlah damai sejahtera Allah, let the peace of God be upon you. Biarlah damai sejahtera Allah itu melimpah dan penuh atas kehidupan kita. Yang terjadi, mari kita mencari damai. Banyak orang mencari damai di luar sana. Banyak orang mencari damai di dukun. Banyak orang mencari damai lewat ketik rek Joko Bodo. Banyak orang mencari damai di luar Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa barang siapa tinggal di luar aku, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak orang mencari damai di bar. Banyak orang mencari damai lewat narkoba. Banyak orang mencari damai lewat hal-hal yang semu. Tetapi saya mau berkata bahwa damai hanya ada di dalam Kristus. Tutup pujian yang manis berkata, "Ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Ke lembah jurang ku turun mencari damai. Namun akhirnya damai
hanya aku temukan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Satu-satunya damai hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Para pendengar yang setia pagi hari ini, tidak ada damai di luar siapapun selain damai itu ada di dalam Kristus. Kalau damai di luar mungkin bisa semu, mungkin bisa bertahan 1 jam, 2 jam, bulan atau hari. Tetapi damai yang dari Kristus, itu damai itu akan memerintah hati dan pikiran kita, sehingga hati dan pikiran kita itu akan tetap terpelihara. Hati dan pikiran kita akan tetap terfokus kepada Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-7 berkata, dan damai dan akhirnya damai sejahtera Allah itu menguasai hati dan pikiran kita. Damai sejahtera artinya perasaan percaya kepada Allah, perasaan damai, perasaan ketenangan, roh yang mengalami ketenangan karena percaya bahwa Allah akan mengadakan perkara-perkara yang luar biasa. Efesus berkata bahwa bagi Allah yang jauh dan dapat melakukan lebih daripada apa yang kita pikirkan dan kita bayangkan, yang tidak timbul dari hati kita. Lalu kalau Allah yang adalah Raja Damai itu memberikan damai kepada kita, mengapa kita harus khawatir? Mengapa kita harus mencari damai di luar sana? Mengapa kita tidak datang kepada Tuhan berkata, Tuhan berikan aku damai, saya percaya bahwa 2000 tahun yang lalu Engkau datang sebagai Juru Selamat dengan kualitas Prince of Peace. For it God, I ask for you, give a peace. Karena itu Tuhan, saya minta kepada Engkau, berikan saya damai Tuhan, untuk memerintah hati dan pikiran saya, supaya tahun 2010 saya menjadi jauh lebih baik, saya menjadi lebih percaya kepada Allah. Para pendengar yang setia dan sahabat Dinari FM pagi hari ini, biarlah keempat poin ini, berkat Natal ini menjadi bagian kita. Kita perlu tahu, sejarah Alkitab tidak mencatat bahwa Natal tidak dirayakan pada tanggal 25 Desember. Itu adalah sebuah tradisi. Jadi mari, Yesus bisa lahir kapanpun dalam kehidupan kita. Yesus bisa lahir hari ini, Yesus bisa lahir besok kapanpun. Ketika kita mengundang Dia dan meminta Yesus, kualitas Juru Selamat, kita bisa meminta Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, dan Bapa yang kekal dan Raja Damai itu kapanpun dalam kehidupan kita. Di situ adalah Natal terjadi dalam kehidupan kita. Jadi setiap hari, kapanpun detik, Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang gerak, tembok, dan waktu. Dia adalah Allah yang omnipresent, omnipotent, dan omniscience. Kapanpun kita meminta Dia untuk memerintah di dalam kehidupan kita, untuk lahir dalam kehidupan kita, maka di saat itulah Natal terjadi. Dan saya berdoa pagi hari ini Bapa, supaya yang belum mengalami Natal, yang belum mengalami Tuhan Yesus lahir dalam hati kita, dalam hidup kita, saya berdoa supaya pagi hari ini dengan kekuatan dan iman dan keputusan untuk bisa menerima putra Natal itu lahir dalam kehidupan kita. Bukan hanya putra Natal yang biasa-biasa, tapi putra Natal yang disebutkan orang adalah penasihat ajaib yang sanggup menolong kita, memberikan solusi dan jawaban. Dan Allah yang perkasa, Allah yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang unlogikal, di luar logika kita. Yang berikut adalah Bapa yang kekal, Allah yang menjadi Bapa yang menyatakan kasih setia dan rahmat dalam kehidupan kita. Dan yang berikut adalah Allah damai sejahtera. Biarlah memerintah hati dan pikiran kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Yang sakit saudara boleh taruh tangan kanan saudara di bagian-bagian yang sakit, dan kita akan berdoa sama-sama. Yang punya masalah dan persoalan dalam ekonomi, dalam rumah tangga, dalam mendidik anak-anak, saudara boleh taruh tangan, angkat tangan, dan kita akan berdoa bersama-sama pagi hari ini. Bapak, kami sudah mendengarkan program ini Bapak. Kami sudah belajar tentang kualitas Juru Selamat, tentang Putra Natal, the Wonderful Counselor, the Almighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace, Raja Damai Tuhan. Kami percaya bahwa keempat kualitas ini akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan aku berdoa Tuhan supaya setiap kita yang mendengarkan program ini, saya berkata bahwa iman timbul oleh pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman ini, kita mengimani dan kita melakukannya, maka hal-hal yang ajaib daripada Tuhan, hal-hal yang perkasa daripada Tuhan, pertolongan Bapa dan damai sejahtera itu akan turun dalam kehidupan kita. Dengan otoritas dan kuasa nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, aku berdoa pagi hari ini yang mengalami masalah dan persoalan apapun itu yang bisa disebut namanya, aku percaya Tuhan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat mereka. Yang mengalami masalah dan persoalan, aku katakan diselesaikan oleh Yesus di dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan bagi yang sakit pagi hari ini di dalam nama Yesus. Aku berdoa supaya the blessing of healing itu Tuhan, berkat kesembuhan itu turun. Yang sakit aku berdoa, segala sakit penyakit aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Dan kesembuhan menjadi bagiannya di dalam nama Yesus. Yang sakit apapun Tuhan, disembuhkan penyakit yang dapat disebutkan dengan namanya. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi Tuhan. Dan pagi hari ini, yang mengalami kekhawatiran, yang mengalami stres, tekanan, hal atau hal apapun Tuhan yang membuat pikirannya menjadi gelisah atau tertekan, aku berdoa biarlah damai sejahtera Allah memerintah hati dan pikiran kita.
sehingga hati dan pikiran kita tetap terpelihara di dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Nah, para pendengar dan sobat Dinara FM, dari hati saya yang paling dalam saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2010. Pesan saya adalah biar kita terus maju di dalam Tuhan. Kita terus percaya kepada Kristus. Dan bersama dengan Tuhan, kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera Allah sampai kepada kita hari ini dan tinggal di dalam kita hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.